Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Saifullah dengan 5 akhir 070. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang creative thinking, yaitu salah satu dari materi dari mata kuliah Manajemen Informasi dan Teknologi. Nah, baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada sistem komunikasi intrapersonal. Nah, yang pertama yaitu ada sensasi. Nah, sensasi ini merupakan proses awal saat indera menerima rangsangan dari lingkungan. Nah, sensasi adalah tahap pertama dari komunikasi intrapersonal. Nah, karena tanpa rangsangan atau stimulus tidak akan ada informasi untuk diproses. Nah, yang kedua yaitu ada persepsi. Nah, persepsi ini adalah proses mengorganisasi dan menginterpretasi sensasi sehingga menjadi sesuatu yang bermakna. Nah, ini tergantung pada pengalaman, pengetahuan, dan keadaan emosi seseorang. Nah, yang ketiga yaitu ada memori. Nah, memori ini yaitu menyimpan informasi yang diperoleh dari pengalaman masa lalu. Nah, dalam komunikasi intrapersonal, memori membantu dalam mengambil kembali informasi yang relevan untuk berpikir atau membuat keputusan. Nah, yang terakhir itu ada berpikir. Nah, berpikir ini adalah inti dari komunikasi intrapersonal. Nah, didefinisikan sebagai kegiatan menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, atau memecahkan masalah. Nah, di sini juga ada beberapa jenis dan pendekatan dalam berpikir, yaitu ada berpikir heuristik atau melamun, terus ada berpikir realistis atau logis. Nah, ini termasuk deduktif, induktif, dan evaluatif. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian berpikir. Nah, berpikir ini asal katanya adalah pikir. Nah, menurut KBBI, pikir berarti akal budi, ingatan, angan-angan, pendapat atau pertimbangan. Nah, berarti berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu serta menimbang-nimbang dalam ingatan. Nah, menurut psikologi kognitif, memandang berpikir merupakan kegiatan memproses informasi secara mental atau kognitif. Nah, jika dikaitkan dengan pemecahan masalah, eh, sebuah proses mental yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan seperti menghubungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya dalam sistem kognitif yang diarahkan untuk mengambil solusi. Nah, ada juga menurut Floyd Ehrlich, berpikir adalah manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tanpa. Nah, ada juga menurut Pak Ulmusen, nah berpikir adalah menunjukkan berbagai kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Nah, berpikir melibatkan penggunaan lambang, visual, atau grafis. Nah, yang selanjutnya itu ada macam-macam berpikir. Nah, berpikir yang pertama itu ada berpikir aulistik atau melamun. Nah, em, berpikir aulistik ini yaitu orang yang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar fantasi. Nah, contohnya itu adalah menghayal. Nah, yang kedua itu ada berpikir realistik, yaitu atau nalar, yang terbagi menjadi berpikir deduktif, induktif, dan evaluatif. Nah, yang selanjutnya yaitu ada mazhab pemikiran. Nah, mazhab pemikiran itu ada 6. Yang pertama yaitu ada idealisme, yang kedua materialisme, yang tiga dualisme, yang keempat empirisme, yang kelima rasionalisme, dan yang terakhir ada fenomenalisme. Nah, baik, eh, yang selanjutnya yaitu ada idealisme dan materialisme. Nah, yang pertama yaitu ada idealisme merupakan
sebuah pemikiran dan keyakinan yang disertai cinta pada nilai, nah termasuk kepercayaan. Nah, pemikiran tersebut dipegang karena diyakini apa yang dilakukan merupakan hal yang benar. Nah, sedangkan materialisme adalah paham dan filsafat yang menyatakan bahwa hal dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Nah, yang selanjutnya ada empirisme dan rasionalisme. Nah, yang empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa sebuah pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia, kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Nah, sedangkan rasionalisme adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran harus ditentukan atau diperoleh dari pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari kata pengalaman indrawi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada berpikir kreatif. Nah, yang pertama yaitu ada kemampuan individu untuk memikirkan apa yang telah dipikirkan semua orang sehingga individu tersebut mampu mengerjakan apa yang belum pernah dikerjakan oleh semua orang. Yang kedua yaitu ada kemampuan melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah. Nah, yang terakhir yaitu berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif ini adalah suatu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan yang baru, namun demikian berpikir kreatif juga melibatkan suatu proses sistematis untuk mencapai kebaruannya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada indikator creative thinking. Nah, di indikator creative thinking ini yaitu ada kelancaran berpikir. Nah, kelancaran berpikir ini yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang serta secara cepat. Nah, dalam kelancaran berpikir yang ditekankan adalah kuantitas. Nah, yang selanjutnya yaitu ada originalitas atau originality. Nah, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik atau asli. Nah, baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.